Halo teman-teman, Cikpack Vlog. Sesuai request kita akhirnya kembali lagi ke Yogyakarta. Dan mungkin kalian gak asing dengan teman di samping saya ini. Halo Mas Tepong. Halo. Ini adalah Mas Tepong. Nama aslinya siapa sih Mas? Wempi Adhari. Dan kita akan bahas mengenai Mas Tepong, brand yang dibangun oleh Mas Tepong. Buat teman-teman kalian di Yogyakarta atau di Indonesia yang sudah lama main clothing, mungkin gak asing dengan Mas Tepong. Cuman untuk generasi sekarang mungkin masih ada yang bingung nih, siapa itu Mas Tepong. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Brand apa aja yang dibangun oleh Mas Tepong, kita coba bahas di sini, historinya dan movement kedepannya yang akan dilakukan oleh Mas Tepong, support local pride. Mas Tepong, kalau boleh tahu sejarah Starcross itu gimana? Starcross itu dimulai tahun 2004 dari zaman dimana era saya main musik, nonton gigs, istilahnya senang movement independen lah di situ. Ada senang nongkrong jadi poster skate, main skate, never landing, nongkrong di skate. Ya, sampai saya senang dengan budaya culture anak muda pada era itu. Di situ muncullah ide saya untuk membuat sebuah clothing line independen. Saya beri nama Starcross. Zaman itu sih mikirnya lumayanlah nambah uang jajan gitu. Maksudnya nggak pernah berpikir bahwa industrinya akan sebesar ini, goal apa yang akan. Zaman kuliah berarti? Zaman kuliah, saya semester 6. Semester 6? Kuliah di? UII, Teknik Industri. Wah, S2 ya jalan gitu. Sekarang ya saya habis lulus S1, Sabtu wisuda, Senin saya kuliah game. Ya, tetap saya mulai, ya gitu deh. Misalnya jalan aja, kita senang ngejalanin usaha ini ya. Makanya saya untungnya sampai hari ini saya kerja pakai passion gitu kan. Misalnya di mana saya senang dengan kehidupannya, lingkungan kerjanya, lingkungan bisnis ini, industrinya ini. Kita ngejalanin ini pakai hati gitu. Sampai hari ini pun akhirnya kita memikirkan kedepannya pun secara bisnis gitu. Dalam artian kita memikirkan industrinya secara besar, orang di belakang kita yang ikut andil terhadap industri ini. Dan Starcross ini toko, kalau kalian tahu udah lihat tadi ya pasti ya di video tadi di awal-awal, ini di Cendrawasih buat toko pertama kali. Ini toko kedua. Jadi istilahnya toko pertama itu sekarang diisi oleh clothing juga, distro juga, TNGR, sebelumnya juga ada skincare juga di situ kan. Iya. Nah, kemudian kita pindah ke sini gitu. Jadi ini buat toko pertama kalinya itu tahun berapa? Langsung buat toko atau? Enggak, 2004 kita bikin clothing. Pertama supply dulu ke toko-toko yang ada di Jogja, supply dulu ke teman-teman yang punya toko di Indonesia yang lainnya, contoh Makassar, Semarang. Kita subdistribusi ke sana. Kemudian 2009 saya ketemu partner. Waktu itu saya pertama kali punya toko itu saya berpartner dengan salah satu orang Jogja juga. Orang Jogja yang jelas. Dia yang support saya 2009 untuk membuat toko. Saya berdua bikin toko Starcross, dia juga senang dengan produk saya. Kemudian udah sampai 2014 akhirnya Starcross totally saya sendiri. Sampai sekarang berarti udah Ya, 14 tahun ya? 14 tahun. Untuk tokonya sendiri mau menuju 10 tahun ya offline? Ya, menuju 10 tahun. Dan kalau boleh tahu Starcross itu sekarang ada di mana aja? Kita lagi bangun ini on the way 12. Wah, kayak Indomaret On the way 12 toko. 12 baru semua ya. Buat kamu nih yang tahu sekarang, mungkin kalau kamu lahir di 90-an, Starcross tuh kalau Jogja nggak asing ya. Orang Jogja, kuliah di Jogja tuh pasti tahu nama Starcross. Tiap lebaran atau tiap liburan kuliah ini masuk antri ya Mas ya? Ya. Nah sekarang udah ada 12 tuh mana aja Mas? Jogja ada 3 sama STC Kolektif ya. Oh iya, STC Kolektif sama Tamsis ya? Ya, Tamsis, kemudian ada Jakarta di ada di Tebet, kemudian di Bandung, Purwokerto, kemudian Bangka, Belitung, Belitung juga ada? Malang, kemudian Samarinda itu insya Allah 2 minggu lagi kita open. Makassar, kemudian ini Palu, Kendari juga mau buka. Itu yang handle tapi semuanya Mas Tepong? Ya, kita dan tim gitu, saya dan tim. Nah, sekarang untuk roots dari dulu 2004 sampai sekarang di 2018. Ya, Starcross tuh bergeraknya di roots yang mana sih? sebenarnya kalau kita ngomong roots, kita makanya Starcross itu termasuk clothing line yang di Jogja. Saya bukannya gimana-gimana ya. Mungkin yang membedakan dengan teman-teman clothing yang lainnya, kita itu masih ingat sejarah. Kenapa sih clothing line independen itu ada? Itu yang harus dipertanyakan, kulik sejarah gitu. Sebenarnya clothing line independen itu bisa ada karena ada musik independen, Ya, ada komunitas independen gitu. Komunitas musik. Musik, skate, BMX, itulah awal mulanya clothing line berdiri gitu. Sampai hari ini Starcross tuh masih support mereka, dan kita sampai hari ini pun
tumbuh bersama dengan komunitas-komunitas tersebut. Makanya sampai hari ini pun Star Plus support band lokal, support merchandise mereka, bikin movement untuk mereka, bikin ya clothing inilah yang bisa mendorong mereka sendiri. Pada saat mereka terdorong, kami pun ikut terdorong. Nah kalau boleh tahu nih, beberapa band atau artis atau orang yang disupport Star Plus total brand ambassador ya? Kalau brand ambassador sih bisa dibilang banyak ya, istilahnya kalau kita urutin. Berapa? Cuma yang sekarang ini ada Rocker Rockers, ada Eri Sukamti, orang Ya. serem-serem semua. Bravers Boy, Bima, Terus Star Rabbit ya? Star and Rabbit kita support di merchandise-nya dan beberapa kali event kita support juga. Untuk skater? Skate, di situ ada Septa Bagong, semua skateboard di Yogyakarta bisa dibilang kebanyakan pada saat kayak skate day kita support. Dan kalau nggak salah ini, kalau kalian pernah tahu di Star Wars itu legend yang dibicarakan oleh skater tuh di JCM, jadi pernah buat acara ya? Iya. Skate. Dan itu gimana tuh ceritanya tuh buat skate yang di JCM itu tahun berapa ya? Itu tahun 2014, jadi pas 10 tahunnya Star Cross. Dimana kita di situ di tahun itu ada 5 acara dalam waktu 3 bulan. Dari tiap 5 bulan, tiap 3 bulan? Enggak, jadi dalam 3 bulan tuh running event semua. 5 acara? Dengan kita mensounding bahwa 10 tahun Star Cross. Di situ ada lomba desain, kemudian ada lomba desain, kemudian ada party kita bikin di Parangtritis, kemudian kita ada lomba skate, kompetisi skate, kemudian musik juga. Nah yang di JCM tuh yang legend Yang tuh. ya Itu kompetisi skate itu. Jadi ceritanya kita bikin kompetisi skate, termasuk mungkin soundingnya sampai Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah itu tercover gitu sama sounding bawah. Star Cross bikin kompetisi skate dan venue-nya ada di mall gitu, meskipun di pelatarannya bukan di dalamnya, tapi di pelatarannya di ya. pelatarannya? Nah, tinggal searching di YouTube ada kok itu acaranya. Ya, Itu soalnya- sampai pengunjung, pokoknya jam 4 sore itu Jalan Magelang udah macet. Jalan Magelangnya ya, bukan di mallnya. Kalau mallnya udah pasti macet. Iya, Jalan Magelang loh. Jalan Magelang itu udah macet. Kita Dan itu bikin. JCM pada waktu itu masih baru-barunya Iya, ya, baru-baru. belum sebagus sekarang. Cukup fenomenal lah di situ. Itu benar-benar nggak niat buat lagi yang serupa. Nanti kita pasti bikin. Yang jelas Bos. maksudnya kangen juga, saya juga sebenarnya senang banget bikin event ya. Cuma dalam waktu ini kita masih membenahi dalamnya Star Wars gitu. Ada banyak yang belum kita kerjain, kayak sekarang tahun ini tuh ada 4 toko yang kita bikin baru gitu. Setahun bikin Nah, toko. dalam satu semester, dari semester 1 gitu, semester 1 2018 ada 4 toko, Jadi cukup pusing. capek gitu. Dan sendirian loh. Itu Iya, sendirian kan? iya, sendirian. Star Wars itu ya namanya anak muda tahun 2004 pasti nggak kepikiran lah ya bisnis sampai sebesar ini. Ya, betul. Mulai menata, merapikan toko itu tahun berapa? Itu pertanyaan teman-teman. Kak, kalau saya punya industri clothing, sadar ya ini punya duit, sadar untuk merapikan semuanya itu. Sebenarnya Apa sambil jalan? sambil jalan, maksudnya nanti enaknya kita berproses, maksudnya kita akan tahu banyak pelajaran-pelajaran yang muncul di perjalanan itu gitu. Maksudnya kayak saya 2004 sampai 2009 itu yang saya pelajari adalah flow produksi gitu, banyak tentang teknis produksi, kelemahannya di mana, kekuatan di mana, istilah analitik jualan gitu, Vendor bahan, vendor gitu bahan ya. segala macam. 2004 sampai 2009 sebenarnya masih juga produksi sampai hari ini pun masih kita kulik terus karena kita terus develop si produk kan. Cuma 2009 munculnya kita bikin retail toko kita sendiri, saya mulai ngulik gimana sih visual display yang bagus, misalnya punya toko placingnya di mana gitu, cara mendisplay seperti apa gitu. 2000 sampai 2000 sekarang ya 2017 2017 kita bikin toko dengan konsep ya bukan multi brand gitu. Hari ini Star Cross aja gitu. Sampai kita belajar bahwa oh ya udah kita jualan barang Star Cross aja, cara displaynya seperti ini ke market kita bagus gitu, ke customer kita untuk brainstorming mereka bahwa Star Cross dari ujung kaki ke ujung kepala ada gitu. Itu sambil berproses. Ya, betul. Nah ini uniknya nih, ini kalau yang apa yang didapatkan Mas Tepo itu terakhir ya. Terakhir kalau yang ini gini, jadi di 2017 tuh ada sebuah perubahan yang radikal kalau saya lihat di Mas Tepo. Jadi kalau kalian pernah lihat mantai Instagramnya Dr. Tirta, saya pernah
ngepost helmnya Starcross tuh. Saya juga pernah membeli case helmnya Starcross sampai ada motor Starcross. Nah, kalian bisa lihat itu. Ya. Nah, itu kok kenapa Mas Tebong tiba-tiba satu toko dibuat Starcross semua, dan itu jujur beda banget sama konsep clothing indie atau distro dari 10 tahun lalu, dari tahun 99. Ya, misalnya apa ya? Ini satu toko Starcross semua kan? Iya, Dari kalian lihat kayak ada papan skate, ada Ya. sepeda BMX, Motor. itu ada helm, kemudian ada headset, ada jam, keset. Ya, saya mau bikin karpet keset. Istilahnya saya pengen orang masuk ke Starcross itu seperti rumah gitu. Jadi istilahnya nanti kedepannya pun saya pengen produksi apapun yang kebutuhan market sendiri gitu. Soalnya kalau kita ngelihat sepeda, jelas kita ada movement di BMX gitu. Kita ada satu atlet kita BMX pakai Starcross juga. Adis kemarin sempat dibawa ke Proma acara Pro Jam sampai ke Bali gitu kan. Acara Pro Jam ke Bali kalau salah beberapa bulan yang lalu. Dan dia di Jawa Tengah menang berapa kali lah. Kita bikinlah sepeda BMX gitu. Maksudnya ini karya Adit dan Wendy gitu kan. Kemudian skate Serta Bagong tuh cukup lama sama kita, dari dia lulus SMA sampai dia sekarang mau lulus S2. Ya, maksudnya tetap Starcross, dan dia di skena pun dikenal sebagai teman-teman yang baik gitu. Maksudnya di skena skate banyak temannya gitu. Kita bikin juga papan skate, motor, kita ngelihat kebutuhan helm cukup besar. Iya betul, dan helmnya bagus. Sumpah. Dokter Tita termasuk pembeli kita. Ya itu itu bagus banget sumpah helmnya. Dan ini dikeluarin yang warna hitam sekarang. Ya. Nah itu ide dari mana kok? Kan agak radikal, dari 2004 sampai 2016 bikinnya aparel terus multi brand, terus tiba-tiba 2017 jas semuanya, dan itu brandingnya bagus banget gitu kalau dilihat ya, dengan harga yang terjangkau. Ya. Itu ide dari mana? Apakah ada wangsit dari orang atau gimana? Ya, saya banyak belajar dari brand-brand yang internasional ya, maksudnya brand-brand clothing besar internasional yang mungkin jadi katalog Starcross ke depannya gitu. Contoh Neighborhood, contoh Vans, Converse yang worldwide gitu. Kemudian Half, Tusi gitu, Supreme gitu. Mereka bikin produk apapun yang mereka anggap ini market akan melirik. Oh iya, ternyata Starcross besok bikin otopet gitu. Tapi sepeda listrik gitu misalnya, kayak gitu. Jadi kan istilahnya ini suatu inovasi dari Starcross sendiri. Papan Starcross. Ini pertama kali dibikin kan tahun ini Ya. 2017. 13 tahun belum pernah bikin, sekarang bikin papan skate. Iya. Dan ini Mas Tebong nih. Ya. Saya penasaran nih. Kalau kamu di Jogja, kamu pernah tahu ada sebuah toko di Selokan Mataram. Dan itu ada skatepark yang gede. Itu namanya Vans. Iya. Gosip di saya pasti, soalnya saya nggak tahu. Saya punya teman di sana. Kebetulan temennya itu handle toko itu yaitu Mas Kunto. Ya. Dan kalau Mas Kunto saya tanya, ownernya Mas Kunto, bukan. Saya cari tahu. Nah, ini saya mau tanya nih. Ini Vans itu sebenarnya apakah punya Mas Tebong? Itu gosip dari mana ya? Itu netizen banyak yang ngomong. Iya. Awal mula kan Saya harus ngomong jujur nih, Bang. harus. Jadi kan kita tahunya kan Mas Tebong Starcross kan. Ya. Terus ada sebuah toko gede di Selokan Mataram, ada skatepark gede banget. Ini gila ya, orang bawa skatepark segede itu gitu. Kebetulan kan Starcross lininya di skate. Apakah benar gosip-gosip yang beredar di Jogja, dan Pas tuh salah satu foundernya atau founder tunggal kan? Ya. Mas Tebong. Sebenarnya banyak yang bertanya Vans tuh itu punya Mas Tebong ya segala macam. Tapi nggak pernah. Ini baru pertama kali ya saya. Nah, ini rival loh. Ya betul. Ini kan semua orang penasaran karena Vans tuh pernah masuk Sneaker Peek dan orang penasaran ini siapa, bawa Vans retail, PT Navia pun yang jual Vans bingung ini siapa kok jualan Vans, kerjasama dulu kan. Sampai sekarang ada Vans resmi loh di Vans. Terus bawa Stussy segede gaban baik banget, ada Tracer juga retail. Terus puncaknya Supreme yang kemarin ya. Ya. Supreme loh. Ya, jadi jauh sebelum toko menjual Supreme, Vans tuh udah jual Supreme. Nah, bener gak Mas? Ini review kita ngaku nih. Belak-belakan aja lah. Ya, saya mengakui saya nggak punya Vans. Aduh, saya sih bersedih. Nah, ini kok dari dulu tapi bener Vans tuh punya Mas Tebong. Ya. Gosip yang beredar tuh bener apa salah? Saya harus mengakuinya. Ya, saya memiliki Vans. Saya foundernya. Awal mulanya juga teman-teman
semua pada kaget, ngapain sih kamu bikin brand baru atau Jadi, toko retail Dan baru? sama sih. Setahun sudah 14 tahun mas. Kenapa harus bersusah payah buat skatepark? Tahu buat skatepark tuh mahal banget loh pak. Tonnya itu mahal. Kenapa harus menghabiskan uang mulai dari nol lagi membentuk brand baru lagi yang orang itu bahkan nggak tahu ini foundernya Mas Tebo? Ya, apa ya? Sebenarnya kalau saya ngelihat sih saya melihat fenomena clothing era 5 tahun terakhir mungkin ya. Ya, 5 tahun terakhir. Berarti dari 2013 di mana setupnya mereka memulai era sekarang semua memulai bisnis itu gampang karena ada media online yang siap support kalian dan itu free. Instagram, YouTube, kalian bisa menjual apapun selama kalian mau berjuang untuk apapun bisa. Nah, saya ngelihat fenomena itu dan banyak pemain-pemain yang mengarah ke situ gitu, maksudnya melakukan pergerakan di dunia maya dan menjual produk-produk seperti itu kok movementnya nggak sama ya apa yang saya pikirin, saya harapin. Kayaknya saya harus membuat dalam artian biar mungkin akan jadi indikator buat di Indonesia gitu. Saya pikirnya langsung ke situ gitu bahwa kalian bukan hanya menjual barang eksklusif, barang-barang hype kayak gitu, tapi kalian nggak punya movement, kalian hanya selling, direct selling, hard selling gitu. Kalian nggak punya impact ke komunitas, hanya ke sosialnya hanya kalian. benar-benar cuma dari luar Ya, jual lagi. ya betul. Akhirnya saya melangkah ngambil sikap itu, ayo kita bikin toko. Saya bikin toko, saya bikin brand fest, dan memang setupnya saya pengen ada brand-brand itu gitu kan, karena ya Jadi yang memilih Stussy dan Tracer tuh Mas Tebo sendiri? ya karena biar relate dengan konsep yang saya pegang kuat gitu, maksudnya komunitas skate-nya kuat, jadi clothing line skateboardingnya pun kuat. Nanti di bulan ini pun ada beberapa brand yang akan masuk di toko. Kalian harus stay ya di space ya. Ada Santa Cruz, wow. Anjir. Ada Hero, wow. Ada Real Deck. Pokoknya yang Bener-bener bang-bangnya skate. old school-nya skate itu akan masuk ke toko kita. Dan ini lagi nih Mas Tebo, orang sekarang kalau buat brand cloth mengatakan dirinya premium sesuai yang Mas Tebo bahas ya, itu tinggal jual terus Instagram kelar. Mas Tebo kebalikannya di Fast, buat Fast dulu Ya. baru dibalik online-nya kedua, ya kan? Kalau nggak Ya. salah Fast-nya dulu kan, buat skate pakai dulu, wadahnya dulu, komunitas ngumpul, baru brand-brand dimasukin dan Fast-nya di situ akan ada, Fast-nya Ya. udah ada kan? Ya. Produknya. Itu kebalikannya kalau fenomena sekarang. Kalau fenomena sekarang kita pakai model, campaign di Instagram, isu apa ya diangkat, dah jadilah premium, jadi streetwear. Kalau Mas Tebo beda, mengajak komunitas yang emang biasanya di jalan, skate, BMX. Nah, itu kenapa kok malah dibalik kayak gitu? Itu bukannya malah mengeluarkan duitnya lebih banyak? Iya, kalau secara bisnis iya, tapi istilahnya itulah roots-nya. Maksudnya roots-nya di Dan mana itu yang bener ya itu gitu. yang benar. Istilahnya kalian bikin clothing streetwear itu sebenarnya kenapa disebutin streetwear kan jelas sebenarnya itu di jalan gitu. Kalian harus banyak teman kalian di jalan. Itu dengerin dan jalan ya, jadi bukan di Instagram. Kalian harus punya teman siapa maksudnya yang akan membantu si clothing kalian sendiri. Kalau kayak Fest kan kita bangun komunitas, ada komunitas musik di situ, kayak minggu ini besok kita bikin acara Sounds and Attitude yang kedua. Oh iya. Ya, itu Taring yang main, Serigala Malam, Anjir. Something Wrong, itu hardcore party. Di Fast. Nggak di skatepark, kita bikin di Arka. Jadi istilahnya Di setiap skatepark tahun hancur. nggak, sebetulnya di skatepark kita lebih banyak memang skate sih ya. Iya. Kalau toh memang musiknya serius lah, maksudnya anak-anak main ya benar-benar gigs yang intim, yang bisa kalau kayak sebesar Taring, mereka pun lagi ada promo single atau promo album gitu kan. Itu pecah tuh Mas. Ya, Masa besok total. minggu Itu ya, contohnya gitu saya. Kita di skena musik kita pun concern di situ, maksudnya support teman-teman. Kita berikan mereka media untuk menampilkan karyanya gitu. Begitu juga di skateboarding. Jadi istilahnya ini akan keangkat gitu, bukan hanya kalian wah ini saya pakai baju Stussy, saya pakai baju Supreme, tapi kalian sejarahnya nggak tahu. Sebesar Supreme pun di tokonya di Jepang itu ada main skate di depannya gitu. Ada mini remnya. Di situ maksudnya mereka mengumpulkan teman-temannya gitu yang bermain skate, yang mencintai skateboarding gitu. Ya kalau untuk kalian berteriak-teriak streetwear, kalau kalian pun nggak menjadi orang di jalanan pun percuma. The best quote bro from the master, gak bisa bantah kalau ini karena udah belasan tahun main di clothing. Nah ini udah kita ibaratnya udah mendengarkan kalau ini ya. Nah ini Mas Las nih, Las Fast itu singkatan dari kalau boleh tahu adalah
Vision, Attitude, Sounds, Theory. Ya. Itu yang buat singkatannya. Saya juga. Jadi Vision. Saya berharap bahwa si adiknya Starcross ini ketahuan. Iya, nggak ketahuan. Starcross tuh kakaknya, Fast tuh adiknya. Di mana-mana tuh harus mereka adalah menjadi orang yang lebih hebat. Mereka bisa belajar dari kakaknya. Kelemahan kakaknya tuh di mana? Fast nih adiknya dia harus menjadi orang yang lebih baik dibanding sebelumnya. Itu visinya. Ya, dia adalah maksudnya saya bikin kenapa Vision, Attitude, Sounds, Theory itu sebenarnya dari pilar-pilar yang saya bangun gitu. Maksudnya sebuah clothing line itu harus punya visi ke depannya seperti apa. Begitu juga dengan filosofi hidup gitu. Kita sebagai manusia harus punya visi ke depannya, pandangan ke depannya jauh gitu. Attitude ya, kita kalau punya visi, kalau nggak punya sikap, kamu akan terhempas di jalanan. Bener. Karena terombang ambing ya. Sounds maksudnya ya apa yang kita suarakan itu akan menjadi, saya filosofik ya ngomongnya. Iya benar sekali. Sounds tuh apa yang kalian suarakan. Teguh bos. Motivator. Sounds apa yang kalian suarakan itu cobalah hal-hal yang baik gitu. Dan itu akan menginspirasi orang gitu. Ya mungkin semoga Fast pun akan menginspirasi teman-teman yang lain bergerak di sini gitu. Teori maksudnya kayak ideologi, kayak kita orang beragama punya ideologi apa gitu. Orang kita berbangsa punya ideologi Pancasila gitu kan. Ya begitulah isinya, begitu juga isinya sebuah manusia, sebuah perusahaan dia harus punya ideologi, punya teori terhadap bisnisnya sendiri. Jadi 4 pilar itu cukup memegang teguh Dan jalannya ke depannya. Dan kalau kamu tahu Fast itu brand internasional dari Fast itu banyak banget ya. Kamu nanti kita bisa cek, nanti kamu lihat itu bahwa ada Vans, ada Stussy, Supreme, ada Hoof, ada Racer, dan Samsung produk skate ya, Ya. Santa Cruz ya. Dan untuk lokalnya decknya apa? Decknya ada Puppet. Dan ini Mas Tebong terakhir nih, ini biar teman-teman tahu. Dulu Mas Tebong ketika kuliah semester 6 pasti gak akan kebayang brandnya segede ini. Ya, Kalau boleh tahu, dengan clothing yang seperti ini, Mas Tebong udah mendapatkan apa yang diinginkan. secara materi, secara Bebas, secara Ya, materi, secara secara kehidupan sih alhamdulillah ya. Maksudnya saya juga nggak pernah menyangka gitu, maksudnya akhirnya hidup saya memilih jalan ini gitu. Maksudnya dengan saya terlahir di budaya, mungkin teman-teman di era saya yang kelahiran 84, 8 ke belakang gitu, 80 sampai 87 mungkin punya budaya orang tuanya, ataupun di kampusnya dulu nggak ada campaign tentang entrepreneur, itu nggak ada. Era kami itu nggak ada. nggak ada belas. Nggak ada. Kalau sekarang ada seminar ya, yang isi dia, yang isi Mas Tebong. Maksudnya jadi istilahnya budaya keluarga tuh kamu kuliah, kamu kemudian daftar kerja. Bentar ya. Kalau kamu punya kemampuan kuliah lagi ya kamu kuliah lagi, kemudian kamu makin tinggi positioningmu nanti bekerja di sebuah perusahaan besar gitu. Bukan kamu diajarkan untuk menciptakan lapangan kerja. Baru mungkin era 10 tahun terakhir ini mungkin ya, ataupun 10-5 tahun terakhir ini campaign tentang Indonesia berwirausaha. Dan salah satu dosennya dia sampai bosan ngasih kuliah. Dan ini tadi apa yang udah didapatkan, pesan Mas Tebong nih buat para penggerak atau penggerak di industri clothing yang masih muda. Kan Mas Tebong ukurannya bukan tua, sepuh ya. Generasi ini termasuk generasi Saya muda loh tuh, kayak saya muda. Iya emang men. Saya baru umur 33. Enggak ada. 33 punya 12 toko ya. Di 12 toko 2 brand gede banget dan timnya banyak banget. Pesan Mas Tebong buat pelaku industri clothing yang baru muncul, entah itu premium atau yang bergerak di lini yang sama dengan Mas Tebong. Pesannya ini ya jelas Filosofis. kalian harus tahu sejarah ini dulu kenapa muncul. Misalnya kalian mau ke arah mana gitu. Kalau kalian mau bikin kayak brand-brand dev store lainnya itu sama aja gitu. Maksudnya kalian bikin barang kemudian kalian jual gitu. Itu yang besar itu udah banyak. Tapi kalau kalian nggak punya movement sendiri, kalian nggak memberikan impact kepada sosial community yang ada di sekitaran kalian, itu percuma. Kalian harus bergerak di situ. Itu pesan dari Mas Tebong buat kalian. Terima kasih ya Mas Tebong ya. Thank you, Tas. Thank you. Ini salah satu founder dan dedengkot dan panutan penggerak industri kreatif di Jogja. Dan itu aja yang bisa saya dapatkan. Dan kalau kalian pengen diskusi lagi lebih lanjut mengenai Mas Tebong, kalian bisa datang ke tokonya di Starcross atau di Fast atau di usaha barunya Mas Tebong. Sekarang buat usaha baru namanya Mas Sinergi Bos ini. Jadi Mas Tebong juga punya usaha baru, itu membuka co-workspace di belakangnya Starcross. Nah, Mas Tebong sering ngumpul di 3 belakang ini. Kalau kalian pengen ngobrol-ngobrol mengenai brand atau mengenai lihat-lihat barang, bisa mampir di Fast atau di
dua tempat Sinergi atau Star Plus, biasanya Mas Tebong ada di situ.